Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelusuran kali ini kita sampai pada Syekh Maulana Nurul Duhur. Nah, pada malam ini, tepatnya malam Jumat, kita akan berziarah ke makam beliau. Ini termasuk waliullah yang terkait dengan sejarah Syekh Maulana Nurul Duhur. Syekh Maulana Nurul Duhur atau Mbah Duhur atau Mbah Kalen Gunung Tugel. Beliau itu merupakan sosok yang sangat berjasa sebagai tokoh ulama di tanah Jawa pada zaman Mataram, yang menurut penuturan guru dan para kiai ahli hikmah bahwa beliau Mbah Duhur ini aslinya berasal dari Timur Tengah. Beliau itu termasuk dalam kategori ulama mastur Keraton Mataram ke-1 dengan raja daulatnya bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawa Raden Danang Sutawijaya. Menurut para ulama ahli ziarah dan hikmah, diketahui bahwa Syekh Maulana Nurul Duhur jika dirunut nasabnya masuk dalam nasab keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan keturunan kelima dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Ayah beliau Syekh Maulana Nurul Duhur adalah Syekh Maulana Abdul Malik bin Syekh Muhammad Dhohir bin Syekh Nurul Mubin bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan akhirnya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam Karomatul Aulia Syekh Maulana Nurul Duhur atau Mbah Duhur kini dikenal oleh masyarakat secara luas, seperti makam para wali yang lain yang sudah lebih dulu termasyhur. Makam Sohibul Karomah Syekh Maulana Nurul Duhur atau masyarakat sekitar sering mengenalnya dengan sebutan Mbah Duhur. Ada juga yang mengenalnya dengan sebutan Mbah Kalen atau Mbah Kalen Gunung Tugel. Berada di samping atas bukit Gunung Tugel, Dukuh Pranji, Desa Entak, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Makam Mbah Duhur ini sempat menjadi pembicaraan dan berita heboh di masyarakat luas semenjak makam Sohibul Karomah Syekh Maulana Nurul Duhur dibugar dan dipilih oleh sesepuh Keraton Ngayogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan selamatan nasional. Pada 17 Februari 2016 lalu, yang dikenal dengan Grebek Nusantara yang dihadiri langsung oleh sesepuh keluarga Keraton Yogyakarta, Profesor Dr. R.M. Ali Ridho, yang sempat memimpin istighosah bersama jamaah Al-Karomah. Hadir juga Habib Umar, Dr. Gus R.M. Al-Farizi dari Yogyakarta. Kemudian Kibut Abah, santri beserta nyai santri pengasuh Pondok Pesantren Al-Karomah Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Ki Rekso Buwono dari Pati, dan sejumlah ulama serta pejabat pemerintah kabupaten setempat. Ada beberapa peninggalan maupun petilasan Mbah Duhur yang masih bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya hingga saat ini, seperti pusaka keris Tunggul Wulung, guci wasiat Mustika Sulaiman, kantil wasiat Wesi Kuning, dan lainnya. Kemudian ada petilasan kali atau sungai bedahan Gunung Gede yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Kalen Gunung Tugel. Kemudian ada petilasan Sigong, yaitu sebuah tempat yang konon dulunya adalah sebuah pura
yang diserahkan pada Mbah Duhur sekaligus sebagai tempat mengajarkannya agama Islam kepada masyarakat, yang hingga sekarang tempat tersebut pun masih ada petilasannya yang terletak di sebelah utara sekitar 150 meter dari makam Mbah Duhur. Sebenarnya sudah sejak 10 tahunan berlalu makam Mbah Duhur sering diziarahi, didoakan atau ditahlilkan. Namun baru sekitar Agustus 2014 misteri makam Mbah Duhur secara perlahan mulai terungkap dan langsung dikenal masyarakat secara luas setelah ada sejumlah rombongan dari Ikhwanul Muslimin yang terdiri dari para guru dan kiai ahli hikmah datang berziarah ke makam Mbah Duhur. Melalui penelitian serta pengkajian yang dalam oleh beliau para guru dan kiai ahli hikmah yang winasis yang sampai saat ini belum mau disebut asmo karimnya, hingga akhirnya diketahui bahwa makam tua yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat yang disebut-sebut sebagai makam Mbah Duhur atau Mbah Gunung Tugel adalah benar, bahwa makam tersebut adalah makamnya seorang ulama besar Sohibul Karomah, seorang waliullah keturunan dari Timur Tengah yang bernama Nurul Duhur, Syekh atau Syekh Maulana Nurul Duhur atau Syekh Nurul Duhur, atau masyarakat sekitar makam menyebutnya Mbah Duhur. Ada juga yang menyebutnya Mbah Kalen. Syekh Maulana Nurul Duhur bersyiar agama Islam di wilayah Kebumen Selatan pada masanya Sultan Mataram I ingkang sinuwun Kanjeng Gusti Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawa Raden Danang Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601 Masehi. Allahumma salli wa sallim wa barik